Jika kita mempunyai tanaman, tentu yang kita harapkan adalah tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan baik. Namun bagaimana jika tanaman kita terlalu subur? Seperti di pohon jeruk saya ini. Ini contoh pohon yang terlalu subur, terlalu rimbun. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang terjadi kalau kita tidak menanganinya dengan baik? Ikuti terus tayangan. Di antara ciri-ciri tanaman yang subur adalah dia mempunyai mempunyai daun dan percabangan yang banyak. Daunnya hijau, batangnya batang dan daunnya rimbun. Itu salah satu ciri-ciri tanaman yang subur. Tapi kalau terlalu subur dan ini kita biarkan saja percabangan ini akan membuat pohon kita kurang sehat, rawan terkena hama dan penyakit. Contohnya ini termasuk hama dan penyakit tanaman jeruk ini ya. Ini bisa kita lihat. Ini kalau terlalu rimbun ini resikonya seperti ini. Karena apa? Intensitas cahaya matahari nanti tidak merata ke segenap dahan dan daun pohon. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurangi cabang-cabang ini. Agar apa? Agar dia sehat dan bisa berbuah dengan baik. Tujuan tanaman itu kan tidak hanya subur, tapi juga berbuah. Ini yang kadang-kadang orang salah paham. Maunya subur, tapi kalau terlalu subur, terlalu banyak daunnya, terlalu banyak batangnya, nanti buahnya berkurang. Ya contoh inilah punya jeruk saya ini ada beberapa saja dan ini pun terkena kuku kebul. Di sini saya akan memberikan pengalaman ya pada Anda semua para pecinta tanaman. Saya akan potong pohon ini, batang-batangnya yang tidak diperlukan, agar tanaman ini sehat dan buahnya banyak. Selamat menyaksikan. Setelah pemotongan kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi kalau kita potong ini nantinya sinar matahari bisa masuk ke segala atau ke seluruh bagian dari pohon, dan ini insya Allah pohonnya menjadi lebih sehat. Lalu batang mana saja yang perlu dipotong? Apa kita asal potong? Tentu tidak. Yang jelas mana yang harus dipotong? Satu, batang-batang yang tidak sehat. Ini contoh. Ini tadi kering ya. Ini saya nggak sempat tadi memvideo karena saya motong sendiri, nyupin sendiri. Batang yang tidak sehat ya. Kemudian cabang air. Apa itu cabang air? Contohnya seperti ini. Ini cabang air. Ini yaitu cabang yang pertumbuhannya sangat cepat. Ini biasanya ini potensi untuk berbuah ini kecil, cabang-cabang seperti ini. Makanya harus kita buang ya. Patokannya sebenarnya mudahnya begini. Sekiranya cabang-cabang yang menghalangi sinar matahari itu yang kita potong. Jadi gitu. Terutama kemudian tadi ini ya, cabang yang mengarah ke sini, ke arah dalam tanaman ini harus kita potong. Jadi yang kita biarkan itu cabang yang ke luar ya. Jadi bagian tengahnya ini kosong. Ini
coba lihat, ini nggak ada cabang yang mengarah ke dalam. Nah, ini juga harus, ini mengarah ke dalam, ini mestinya kita potong. Nanti saya potong. Biasanya setelah pemotongan seperti ini, nggak berapa lama kemudian tumbuh tunas-tunas baru berbarengan dengan bunga ya, calon bunga. Seperti nanti di akhir video saya akan tunjukkan pohon jeruk saya yang lain yang sudah saya kurangi dahannya dan langsung tumbuh bunganya. Kemudian idealnya lagi, sebelum kita lakukan pemotongan seperti ini, idealnya sebelum pemotongan 2 minggu ini tanah ini kita gali dulu, kita kasih pupuk. Kita kasih pupuk, bisa NPK atau bisa pupuk kandang. Pupuk kandang tentu lebih baik. Agar apa? Agar nanti pohon ini tidak terlalu stres. Kalau stres pasti stres, tapi ini mengurangi stres. Jadi kita siapkan dulu makanannya untuk pohon. Nantinya kemudian setengah bulan kemudian baru kita potong. Tapi kalau Anda tidak sempat, ya nggak apa-apa lah, kita potong dulu baru kita kasih pupuk ya, tentunya dengan dosis yang tepat ya. Nih, jadi ini ya pemirsa, sekali lagi, tanaman yang terlalu subur itu tidak baik. Dalam artian risiko, satu, dia rawan terkena penyakit dan hama. Yang kedua, produksi buah nanti berkurang banyak ya. Jadi energi atau apa namanya, pasokan makanan yang ada di pohon ini nanti habis diambil oleh batang-batang dan daun, tidak sampai menjadi buah. Setelah beberapa hari semenjak pemangkasan, biasanya ini yang terjadi nih. Tumbuh daun baru dan bakal bunga seperti ini. Ini bisa terlihat. Nah ini. Jadi setiap ujung-ujungnya ini akan ditumbuhi bunga dan daun baru ya. Jadi Anda nggak usah khawatir nanti kalau saya potong pohonnya rusak, enggak, justru malah tambah bagus, asal pemotongannya dengan cara yang betul ya. Alatnya boleh pakai gergaji yang tajam atau boleh pakai golok ya, atau alat yang lainnya. Ini ya, ini sama dengan pohon yang tadi, cuma lokasinya berbeda ya. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.